Paris Saint-Germain dalam laga semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025. Meski tampil sempurna dengan gelar unbeaten sejak fase grup, namun nyatanya taktik Xabi Alonso tak mampu membendung serangan anak asuh Luis Enrique. 4 gol bersarang tanpa balas membuat Kylian Mbappe kembali menangis menghadapi kenyataan pahit. Laga panas ini sejatinya layak disebut sebagai final kepagian. Dua klub raksasa, kolektor trofi dan kekuatan utama Eropa dipertemukan lebih cepat dari yang seharusnya. Tapi final kepagian ini justru jadi pembantaian kepagian. Bagaimana bisa? Starting 11 Moment kali ini membahas sabi bol yang tak ada artinya di hadapan Luis Enrique. Bagaimana kronologinya? Simak selengkapnya. Semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025 mempertemukan dua kekuatan besar yakni Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Namun di balik dua nama besar klub tersebut, sorotan utama justru tertuju pada dua sosok di pinggir lapangan. Yap, tentu saja mereka adalah Luis Enrique dan Xabi Alonso. Didatangkan pada Juni 2025, Xabi Alonso merupakan pelatih yang kompeten dan diharapkan akan membawa Real Madrid menuju puncak kejayaan baru. Xabi memulai laga debutnya bersama Real Madrid di Piala Dunia Antar Klub pada matchday pertama. Menghadapi Al Hilal, sayangnya El Real hanya bisa bermain imbang dalam pertandingan tersebut. Namun, usai skor imbang itu, Real Madrid versi Xabi justru langsung meledak. Mereka menumbangkan Pachuca 3-1, lalu menghajar RB Salzburg 3-0 sebelum akhirnya memulangkan Juventus dan Borussia Dortmund di babak 16 besar dan perempat final. Xabi sukses membuktikan bahwa bersama dirinya Real Madrid mampu menjaga rekor unbeaten sepanjang kompetisi. Namun di sisi lain, sosok Luis Enrique yang telah menanti mereka di semifinal tentu bukan lawan sembarangan. Didatangkan 2 tahun yang lalu, Enrique baru menunjukkan taringnya di musim ini. Usai menyikat habis quadruple musim lalu, Enrique dan PSG datang ke Piala Dunia Antar Klub kali ini sebagai tim paling favorit. Gelar favorit sendiri ternyata bukan cuma sekadar status semu belaka. Sejak matchday pertama, Paris Saint-Germain tampil memukau dan menunjukkan tanda-tanda sebagai juara sejati. Meski sempat kalah dari Botafogo 1-0, PSG pada akhirnya membuktikan diri dengan mencetak clean sheet di semua pertandingan selepas kekalahan itu. Pertandingan antara PSG versus Real Madrid bisa dibilang sebagai final yang kepagian. Bagaimana tidak, dua klub raksasa yang merupakan kolektor trofi harus saling bertemu lebih awal di semifinal. Paris Saint-Germain seperti yang kita tahu telah menjuarai UEFA Champions League musim lalu. Namun bukan hanya UCL, PSG juga menyabet Coupe de France, Piala Super Prancis, dan Ligue 1, menjadikan mereka secara otomatis meraih gelar quadruple. Dengan status seperti ini, tentu saja PSG merupakan tim paling dominan di musim ini. Real Madrid di sisi lain seperti yang kita tahu merupakan kolektor trofi UCL sebanyak 15 kali. Tak kalah hebatnya dari PSG, 15 gelar UCL jelas bukan angka sembarangan. Bahkan belum ada tim lain di dunia ini yang mampu menyamai rekor tersebut. Ini membuktikan betapa beringasnya Los Blancos dalam urusan mengoleksi trofi. Selain dari segi gelar, Real Madrid juga tak bisa dipungkiri dikenal sebagai klub dengan basis fans terbesar di dunia. Hal ini menjadikan tiap laga mereka selalu ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola. Pertandingan PSG versus Real Madrid ibarat final kepagian, karena dua tim yang seharusnya menghiasi partai puncak malah harus saling adu pukul di semifinal. Meski sabi bol alias taktik Xabi Alonso sebelumnya dikenal unbeaten di ajang kompetisi ini, namun ternyata rekor itu justru tidak berarti apa-apa di hadapan PSG. Real Madrid kalah telak dengan skor memalukan 4-0 di semifinal. Dijebol 4 kali dalam waktu 90 menit, El Real nyatanya sama sekali tidak berkutik. Bahkan Ousmane Dembele dan kawan-kawan sukses menjebol gawang Madrid 2 kali hanya dalam waktu kurang dari 10 menit.
Madrid sebetulnya sudah terkapar sejak awal. Dua blunder dari Raul Asensio dan Antonio Rudiger di 8 menit awal barangkali sudah meruntuhkan mental anak asuh Xabi Alonso. Madrid lalu kebobolan lagi lewat Fabian Ruiz yang mengubah permainan menjadi lebih didominasi PSG. Laga yang diprediksi bakal berlangsung sengit justru berjalan terlalu gampang untuk PSG. Tak hanya kalah dari jumlah gol, Real Madrid juga tumbang dari semua aspek permainan. PSG mendominasi penguasaan bola dengan 69% serta melesakkan 17 tembakan dengan 7 diantaranya tepat sasaran. Luis Enrique tidak memberi ampun sedikit pun pada Real Madrid. Bahkan ketika papan skor sudah berubah 3-0, PSG tidak mengubah pendekatan. Mereka tetap menyerang dan membuat Madrid terhitung berganti formasi sampai 3 kali. Gonzalo Ramos menambah derita Madrid di babak kedua, mengirim si putih yang katanya bakal mengangkat trofi dengan kekalahan yang membuat mereka kelihatan selevel Inter Miami. Dengan kemenangan besar atas Real Madrid, PSG pun kini resmi melaju ke babak final menghadapi Chelsea. Ini tentunya menjadi kabar gembira bagi para pemain dan fans PSG di seluruh dunia. Namun tidak demikian halnya bagi Real Madrid, terutama bagi Kylian Mbappe yang harus kembali merasakan kekecewaan mendalam. Musim lalu seperti yang kita tahu, Mbappe resmi meninggalkan PSG demi bergabung dengan Real Madrid. Berharap bisa sabet gelar UCL dari klub yang dijuluki Raja UCL, tapi kenyataannya Madrid malah tersingkir oleh Arsenal di babak perempat final. Sayangnya, sementara Madrid dipulangkan, PSG justru menjuarai kompetisi paling bergengsi di Eropa ini. Kini ketika diberi kesempatan untuk langsung membuktikan diri di hadapan mantan klubnya itu, Mbappe malah sekali lagi dibuat paham oleh PSG. Dibantai 4-0, Real Madrid harus angkat koper dengan rasa malu yang mendalam. Ini pun bisa dianggap sebagai pembenaran atas komentar Vitinha dan Luis Enrique bahwa PSG tanpa Mbappe justru menjadi tim yang lebih baik. Fakta pahit ini tentu menyakitkan untuk Mbappe yang kini harus menyaksikan mantan klubnya terus melaju. Usai menaklukkan Madrid di New Jersey, Luis Enrique secara terbuka menyatakan keinginannya bahwa ia akan menorehkan sejarah baru bersama dengan PSG. Caranya tentu saja dengan menjuarai Piala Dunia antar klub 2025. Enrique agaknya tampil percaya diri saat diwawancarai oleh wartawan pasca pertandingan. Sang maestro menyatakan bahwa PSG akan berusaha semaksimal mungkin untuk menumbangkan Chelsea di partai final nanti. Baginya, PSG kini sudah melangkah terlalu jauh sehingga tak ada lagi jalan untuk mundur. Satu-satunya pilihan adalah mencetak sejarah dengan menjuarai Piala Dunia antar klub. Jika kemenangan itu berhasil didapat, maka ini akan menjadi kali pertama bagi Les Parisiens menyentuh trofi Piala Dunia antar klub. Namun, bukan cuma itu saja. Karena PSG musim lalu seperti yang kita tahu sudah mengoleksi gelar quadruple. Mulai dari Coupe de France, Ligue 1, Piala Super Prancis hingga UEFA Champions League semuanya berhasil disapu bersih. Kini jika PSG mampu menjuarai Piala Dunia antar klub, maka mereka akan meraih quintuple alias 5 gelar dalam semi musim. Gelar ini tentu akan menjadi puncak kejayaan PSG di bawah tangan dingin Luis Enrique. Selain itu, raihan ini juga akan hampir menyamai rekor Enrique saat membesut Barcelona pada tahun 2015 silam. 5 trofi bersama 2 klub berbeda tentu akan mengukuhkan Enrique sebagai salah satu pelatih terbaik di generasinya. Demikian pembahasan singkat mengenai PSG yang sukses tumbangkan Real Madrid bersama dengan Xabi Bol mereka. Bagaimana menurut kalian? Akankah PSG mencetak sejarah? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.